اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Andre Guruta Kiai Haji Hilmi Aliyafi, Sekjen PBDDI, mata'an Allah bihayatik. Ayahanda Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hamzah Khairiyah MAG, Rektor YIN Sorong, mata'an Allah bituli hayatik. Dan yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Ketua PD Pengurus Daerah Kabupaten Wajo, Dr. Kiai Haji Yunus Syam MAG, beliau juga adalah merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, mata'an Allah bituli hayatik. Dan seluruh peserta partisipan yang sempat hadir mengikuti kajian daurah Syawalan PDDDI Kabupaten Wajo. Pertama-tama, izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari yang berbahagia ini, kita bisa bermuajah, bersilaturahim, walaupun menggunakan metodologi virtual, karena ini sudah situasi dan di kondisi COVID-19 yang memang menghendaki kita seperti ini. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini, kita kehadiran dua tokoh sentral. Dan insya Allah Ayahanda berdua akan memaparkan materi. Yang pertama nanti kami persilakan kepada Ayahanda Bapak Sekjen PBDDI memaparkan materi kontribusi warga Ad-Dariyah menyikapi pandemi COVID-19. Yang kedua, Ayahanda Dr. Hamzah Khairiyah MAG akan memaparkan tentang materi tafsir alternatif Islam dalam meneropong realitas kebangsaan. Materi ini kami selaku panitia mengelola terkait dengan kontribusi warga Ad-Dariyah menyikapi pandemi COVID-19 bukan tanpa sebuah latar belakang, tetapi pertama yang kami kaji adalah bagaimana cara kita warga Ad-Dariyah terlebih dahulu berprasangka baik di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh warga Ad-Dariyah dalam situasi pandemi seperti ini. Jangan terlalu banyak mengeluh tapi tidak bisa memberikan kontribusi. Yang kedua, tafsir alternatif oleh Ayahanda nanti Bapak Rektor YIN Sorong terkait dengan masalah tafsir alternatif Islam dalam meneropong realitas kebangsaan. Sebenarnya materi ini kami kemarin adalah pakai pada waktu kami intermediate waktu mahasiswa di HMI. Kayaknya ini aktual juga ini meneropong realitas kebangsaan menggunakan metodologi baru dengan masalah yang baru. Jangan terlalu metode klasik dengan fenomena yang sangat populer atau aktual sekarang ini, terutamanya COVID lah. Bagaimana dalam tinjauan etiologinya dan korelasinya dengan perkembangan dengan kekinian ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ayahanda Bapak Sekjen PBDDI untuk memaparkan materinya. Al-an falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan selamat Idul Fitri pada semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Seharusnya kita bisa
langsung ini. Cuma karena ada situasi sehingga ya kita hanya bisa bertemu melalui dunia maya ini, media dunia maya ini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada PD DDI Wajo yang sudah memfasilitasi acara ini sehingga kita bisa tetap menyambung silaturahim sama warga DDI. Bapak Yunus, Ketua PDDI Bantaeng apa Bulukumba ya? Beliau pun kepala kantor Kementerian Agama, hidup di dua alam beliau pun, Wajo dan Bantaeng. Ketua PD di Wajo, Kandem Bantaeng, Bang. Ya, saya selamat berjumpa kembali, Pak Yunus, ini kawan baik ini. Kemudian Pak Hamzah, kawan baik juga, Rektor IAIN Sorong ya. Selamat, ini sudah jadi IAIN. Kemarin saya ke sana Tain. Sekarang sudah jadi IAIN. Saya kira ini sebuah langkah yang luar biasa ini Pak Hamzah ini. Selamat kepada Sorong. Saya lihat juga hadir itu Pak Rahman ya. Pak Rahman ini bendahara PDDI, Pak Rahman dari Samarinda. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, maaf saya nggak bisa menyebut satu persatu namanya. Nanti kita berinteraksi lebih jauh. Nah, saya memperoleh tema ini tentang bagaimana ini bersikap dalam situasi wabah seperti sekarang ini. Nah, dalam kesempatan ini saya mungkin menyampaikan 3 poin besar. Pertama, ini tentang wabah ini sendiri. Ini saya kira sejak beberapa waktu lalu ini kita memasuki suatu suasana yang tidak biasa. Ada wabah yang membuat kita harus menjaga diri, tidak bisa sembarangan. Pokoknya ruangan kita itu menjadi sangat terbatas. Kalau tidak salah, ini di Indonesia sudah ada sekitar berapa ribu orang yang terpapar ini, ada 7.000-an kalau nggak salah. Dan dalam peringkat Indonesia ini menjadi negara peringkatnya 33 yang besarnya korban yang terpapar dan yang terinfeksi dengan wabah corona ini. Sesungguhnya wabah corona ini kalau bahasa Bugis mungkin namanya sai itu. Beberapa kali terjadi. Dan saya kira hampir pada masa-masa tertentu selalu terjadi wabah ini. Kalau kita melihat sejarahnya, pernah beberapa kali terjadi wabah besar yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Dulu pada abad ke-14 itu ada wabah yang disebut Black Death itu di Eropa yang kira-kira menghabiskan sekitar 70 sampai 100 jutaan orang itu kalau nggak salah. Hampir separuh penduduk Eropa itu menjadi korban, meninggal ketika wabah Black Death itu terjadi. Itu terjadi sekitar abad 14. Ini sebenarnya wabah
kalau orang mengenalnya juga dengan istilah penyakit pes itu. Dan ini konon kabarnya sumbernya itu dari virus yang berasal dari tikus. Dan apa namanya, ada semacam migrasi tikus dari arah timur ke barat sana, dan itu adalah efek daripada transportasi. Jadi melalui perdagangan ternyata ada tikus yang ikut, dan itu ternyata membawa wabah. Awalnya menulari hewan-hewan setempat, lalu kemudian karena korbannya juga itu banyak hewan, maka lalu kemudian berpindah ke tubuh manusia. Nah, ada banyak wabah yang pernah terjadi. Penduduk pada abad-abad 14-15 itu juga ketika terjadi penaklukan Spanyol ke Amerika Tengah, ke Meksiko, itu juga bukan karena kekuatan Spanyol, tapi musnahnya penduduk Amerika Tengah itu karena wabah juga, wabah cacar. Dan itu dibawa oleh salah seorang prajurit budak dari tentara Spanyol itu. Dan itu hanya dalam waktu sekitar 4 bulan sudah membinasakan lebih dari separuh penduduk Amerika Tengah, sehingga kemudian Spanyol bisa menaklukkan, atau salah satu penyebab dari kerajaan besar yang ada di Meksiko itu. Kemudian ada beberapa kali wabah terjadi. Di zaman modern juga ada wabah. Dulu ada Ebola, ada apa lagi, HIV/AIDS, itu juga menelan banyak korban. Jadi kesimpulannya adalah bahwa selalu ada jadi wabah. Ada banyak teori yang berkembang tentang wabah ini. Ada banyak teori konspirasi. Saya tidak begitu percaya bahwa wabah ini disebabkan oleh konspirasi. Kemungkinannya konspirasi itu adalah terjadi pada soal penanganannya. Sebab sampai sekarang ini, misalnya COVID ini, itu belum ada obat yang disepakati, atau belum ada vaksin yang disepakati bahwa inilah obatnya. Sehingga dari situ kemungkinan bahwa ada saling promosi tentang bagaimana cara menanganinya. Tapi wabahnya sendiri ini itu terjadi karena memang ada problem pada lingkungan hidup. Kalau dilihat sejarahnya, wabah itu terjadi itu ketika terjadi konsentrasi penduduk pada sebuah tempat. Wabah yang mematikan, yang hampir menelan korban jutaan, rata-rata terjadi di kota-kota ketika mulai muncul kota-kota industri di Eropa itu. Nah, artinya apa? Sebenarnya wabah ini terjadi ini karena bisa dikatakan terjadi kerusakan pada ekosistem atau kerusakan pada lingkungan hidup, sehingga kemudian muncullah virus yang membawa penyakit kepada manusia. Artinya virus itu ada, dan itu
nampaknya sudah ada sejak ada kehidupan manusia. Nah, kemudian menjadi wabah ketika terjadi gangguan pada ekosistem. Terjadi ketidakseimbangan, sehingga virus ini yang awalnya berumah pada umumnya virus ini berumah di tumbuhan atau di hewan, kemudian karena habitatnya terganggu, hewan itu berdekatan dengan manusia, lalu ketika kemudian misalnya ada rumahnya itu hilang oleh manusia, maka kemudian virus itu berpindah ke tubuh manusia menjadi penyakit yang mematikan. Nah, saya kira itu tentang wabah ini. Saya ingin mengatakan bahwa wabah ini selalu akan terjadi, dan seharusnya mungkin kita karena ini juga baru sekarang kita mengalami ini, padahal sebelum itu terjadi mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya ketika alam itu keseimbangannya terganggu, maka hampir pasti punya dampak kepada manusia. Kalau menurut para ahli lingkungan hidup itu, alam itu sesungguhnya dengan kehendak Allah juga, bahwa dia punya cara memperbaiki diri. Bisa dikatakan bahwa ketika terjadi tsunami, ketika terjadi letusan Gunung Merapi, gempa bumi, banjir bandang, pada dasarnya itu adalah cara alam memperbaiki. Kita sendiri yang menjadi korbannya, dan itu menyakitkan bagi kita, karena ketika alam memperbaiki dirinya itu dengan cara-cara seperti itu, maka dia akan merenggut apa yang kita kuasai, apa yang kita cintai, dan pokoknya menyakitkan bagi manusia. Mungkin agama sebenarnya sudah memperingatkan. Misalnya kalau tidak salah itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat atau di beberapa surah itu disebut la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau para ahli lingkungan itu menerjemahkannya janganlah merusak keseimbangan ekosistem, karena kalau dilihat sejarahnya jauh ke belakang, bumi alam ini itu sudah ada sejak miliaran tahun, dan manusia dalam arti kita ini manusia modern itu baru muncul sekitar 100.000 tahun yang lalu. Jadi logikanya sebelum ada manusia beberapa kali terjadi kemusnahan di muka bumi ini. Misalnya pada satu masa bumi ini dihuni oleh hewan-hewan besar yang dinosaurus itu, tetapi kemudian hanya dengan 1 atau 2 meteor sehingga musnah itu hewan-hewan besar itu yang pernah mendominasi alam. Nah, artinya dari sekian miliar tahun itu keseimbangan itu alam ini atau keseimbangan bumi ini baru terjadi sekitar 200 atau katakanlah 200 atau 100.000 tahun yang lalu. Dan pada saat itulah manusia muncul di manusia modern, maksud saya muncul di muka bumi ini. Nah, maksud saya kalau kita kaitkan dengan makna ayat tadi bahwa manusia itu ada di muka bumi ini, sebenarnya ketika
keseimbangan alam itu sudah disempurnakan. Oleh karena itu, mungkin dengan kaitannya itu manusia sendiri diperingatkan, jangan merusak keseimbangan itu, sebab efeknya akan kepada kamu juga, gitu kira-kira. Itu satu catatan tentang apa yang kita alami sekarang ini. Nah, sekarang ini banyak sekali informasi simpang siur tentang COVID ini. Tapi faktanya adalah bahwa sudah sekian korbannya. Itu fakta, kita nggak bisa tolak gitu. Dan hampir seluruh negara itu mengalami atau menderita dengan COVID ini. Sekitar 200 negara itu sudah terinfeksi oleh COVID ini dengan jumlah korban yang bervariasi. Konon kabarnya korban tertinggi itu ada di Amerika sana, lalu kemudian ada yang dicatat itu ada Amerika Serikat dan Brazil, lalu Eropa itu juga korbannya banyak sekali, yang tertinggi tercatat itu Rusia kalau tidak salah, lalu Asia yang tercatat yang tertinggi itu India, ada Pakistan, ada Iran, dan Indonesia itu ada di peringkat ke-33 yang menderita dengan COVID ini. Nah, poin kedua yang saya ingin sampaikan tentang DDI. Nah, satu hal, karena ini kaitannya dengan bagaimana kita bersikap. Mungkin kita perlu melihat kembali tentang sejarah DDI. Sejarah DDI ini, saya selalu mengatakan DDI ini adalah sebuah gerakan pendidikan. Kita bisa mengacu bagaimana awalnya Guru Ta'ambo Dalle itu membuat semacam MAI mula-mula di Mangkoso, lalu kemudian dari MAI Mangkoso itu berkembang berbagai macam pendidikan sejenis di berbagai daerah, dan itu bisa dikatakan difasilitasi dan disponsori oleh Mangkoso pada masanya. Lalu berbagai pendidikan itu yang sejenis EMA itu kemudian secara rutin melakukan pertemuan sampai kemudian memperoleh dukungan dari seluruh ulama di Sulawesi Selatan yang kemudian menyelenggarakan pertemuan di Sopeng. Dari situ kemudian disepakati bahwa gerakan yang dibangun oleh Buruta itu perlu ada semacam organisasi yang menaunginya. Lahirlah kemudian DDI. Nah, tapi kalau kita kembali ke sana bahwa misi dari DDI itu adalah mencerdaskan bangsa ini. Saya ingin informasikan bahwa DDI itu oleh pemerintah Republik Indonesia dianggap setara atau sejajar dengan NU dan Muhammadiyah. Tiga organisasi dianggap sebagai organisasi perjuangan. Artinya dia lahir atau mulai bergerak pada situasi masa perjuangan dan merespon persoalan bangsa. Persoalan bangsa yang direspon itu, kalau NU memang lebih tegas pada bagaimana membangun terlibat dalam proses perjuangan kemerdekaan, sedangkan DDI lebih pada bagaimana menjawab persoalan kelangkaan pendidikan karena penjajahan. Sebagaimana kita tahu bahwa memang pada zaman Belanda dan kemudian zaman Jepang, kemudian pada zaman agresi kedua Belanda itu memang sudah ada pendidikan yang disediakan oleh Belanda, tetapi itu sifatnya sangat elitis. Dan, nah, lalu DDI
atau gerakan pendidikan yang dibangun oleh Gurta Ambodala itu memberikan alternatif pendidikan untuk rakyat. Nah, tentu saja ini juga membawa misi keagamaan. Misi keagamaan yang dibawa itu seperti kita ketahui semua, itu adalah misinya Islam yang berpijak pada pandangan keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara sederhana, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah pandangan keagamaan yang menghargai perbedaan, menghargai tradisi. Dengan dasar itu kemudian nampaknya DDI ketika mulai dibangun ingin memberikan sumbangsi bagaimana membangun pandangan keagamaan masyarakat yang kira-kira memiliki penghargaan kepada perbedaan, pada tradisi dan seterusnya. Jadi ada dua hal yang dicoba direspon oleh DDI ketika dibangun itu. Pertama, soal kelangkaan pendidikan akibat penjajahan. Yang kedua, juga mencoba menanamkan pandangan keagamaan atau fondasi keagamaan dalam masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu secara singkat saya kira yang perlu kita lihat di DDI. Nah, poin ketiga yang saya ingin sampaikan adalah lalu bagaimana kita bersikap. Saya lebih ingin mendiskusikan ini dengan kawan-kawan semua. Tentu saja itu tetap mengacu kepada misi dari DDI sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, misi DDI ini adalah pendidikan, dan pendidikan itu hampir pasti mencerdaskan orang. Maka proses pendidikan itu yang termaksud pendidikan ini juga sebenarnya dakwah itu juga bagian dari pendidikan. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa dalam situasi seperti ini kader-kader DDI atau DDI itu seharusnya tampil memberikan informasi yang benar, tampil tidak terlibat dalam hal penyebaran hoax dan seterusnya. Tetapi jika ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, maka mungkin perlu ada semacam klarifikasi kepada masyarakat. Yang kedua, ada problem di masyarakat kita ini. Problemnya adalah betul bahwa para ahli kesehatan, pemerintah sudah menghimbau kita agar kita tetap menjaga diri. Menjaga diri itu yang kita sebut bagaimana mengisolasi diri, menjaga jarak dengan orang, tidak mendatangi tempat keramaian, dan seterusnya. Problemnya adalah banyak saudara-saudara kita yang mau tidak mau harus keluar rumah, mau tidak mau karena ini persoalan kehidupan. Maka bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan itu risikonya sama, tinggal di rumah atau keluar rumah. Ini adalah taruhannya juga jiwa, nyawa. Keluar rumah berhadapan dengan kemungkinan terpapar atau terinfeksi oleh COVID, tetapi tinggal di rumah ini berarti mengancam kehidupan mereka sendiri. Banyak sekali, mungkin dari sekitar sekian juta penduduk ini ada sekitar 80% itu adalah orang yang kira-kira tidak mempunyai basis ekonomi yang cukup memadai. Nah, dalam hal ini juga saya kira DDI bisa berperan. Maksud saya ada satu hal barangkali sebagaimana yang kita ketahui di DDI ini tempatnya mengkader para ulama, para intelektual dan seterusnya. Mungkin perlu juga mengembangkan kajian-kajian. Misalnya begini, sekarang ini misalnya kita selalu berpikir bahwa untuk membantu saudara-saudara kita yang
itu berkekurangan, maka itu sebenarnya kewajiban pemerintah. Tetapi oke lah, boleh jadi pemerintah memang punya kekurangan. Boleh jadi pemerintah memang tidak punya cukup kemampuan untuk memberikan fasilitas atau pelayanan kepada anggota masyarakat yang memang berkekurangan. Maka saya kira sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam agama ini kan sebagaimana yang dirumuskan oleh para ahli fikih itu selain fardu ain juga ada yang disebut fardu kifayah. Maka mungkin selain mengembangkan konsep fardu kifayah lebih jauh, masyarakat DDI juga bisa mengorganisir diri, mendorong orang-orang yang berkemampuan bagaimana caranya supaya bisa membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan itu. Nah, sebab efeknya adalah saya tadi mengacu ke moderator ini supaya kita berprasangka baik. Kita berprasangka baik dalam arti begini, menurut ahli kesehatan, salah satu cara untuk keluar secepatnya dari situasi COVID ini adalah dengan mengikuti saran-saran menjaga jarak, tidak mendatangi tempat-tempat keramaian dan seterusnya. Tetapi jika ada orang terpaksa keluar, maka sebenarnya itu memang lebih pada karena terpaksa, bukan karena tidak karena lebih pada atau apa gitu. Nah, dalam kondisi seperti itulah mungkin perlu ada upaya mengorganisir orang-orang yang berkemampuan atau membangun himbauan-himbauan atau fatwa-fatwa keagamaan supaya orang-orang berkemampuan ini bisa membantu atau diorganisir untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan itu. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk sesi sekarang ini. Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saya sangat senang sekali dengan kajian seperti ini. Mudah-mudahan ini berkelanjutan terus. Satu lagi yang saya ingin tambahkan. Sebenarnya media ini atau cara seperti ini pertemuan sudah diramalkan jauh sebelumnya. Bahwa ada satu masa di depan, kata orang-orang dulu itu, kita akan mungkin lebih banyak berinteraksi melalui internet, melalui media semacam ini. Nah, dan ini menjadi nyata sekarang. Maksud saya, situasi COVID inilah yang membuat media pertemuan melalui dunia maya ini yang difasilitasi oleh media internet ini menjadi nyata. Artinya barangkali model dakwah, model macam-macam pendidikan dan sebagainya mungkin juga sudah bisa mengantisipasi penggunaan media seperti ini. Apalagi kita DDI itu adalah sebagai sebuah gerakan pendidikan dan dakwah. Saya kira itu sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah Ayahanda Andre Guruta Bapak Sekjen PBDDI telah memberikan klarifikasi paparannya yang sangat menarik sekali. Kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ingin berinteraksi atau berdialog atau menyapa, silakan raise hand atau bisa menuliskan chat, nanti kami yang akan sampaikan. Untuk pertanyaan, kami belum buka sesi pertanyaan atau tanya jawab karena masih ada pemateri yang kedua,
yaitu tafsir alternatif Islam dalam meneropong realitas kebangsaan. Saya kira ini adalah merupakan kombinasi yang amat sangat dahsyat malam ini dan merupakan asupan yang sangat bergizi bagi kita warga Ad-Dariyah. Kepada Al-Mukarram Dr. Andre Guru Kiai Haji Hamzah Khairiyah MAG, Rektor YIM Sorong Al-Adab